Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Bruno Fernandes memutuskan ya, dia menolak tawaran dari Saudi, dari Al Hilal, tawaran yang luar biasa besarnya. Lalu ya dia juga menunjukkan komitmen bersama dengan Manchester United. Dia tetap akan berada di Old Trafford. Luar biasa loyalitas dari kapten Manchester United ini efeknya sangat besar ya bagi klub menurut gue dan juga bagi squad. Komitmen yang ditunjukkan oleh Bruno Fernandes ini, dan ya Manchester United juga terus melakukan proses untuk memperbaiki situasi squad saat ini dengan mendatangkan Matheus Cunha, dan yang terbaru Manchester United disebutkan sedang memproses nih untuk mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford, setelah sebelumnya Bryan Mbeumo menyebutkan bahwa ya dia lebih memilih Manchester United dibandingkan dengan klub lain ya, dua klub lain yang menginginkan, atau tiga klub lain bahkan yang menginginkan dirinya. Sekarang proses sedang dilakukan, walaupun kabar terakhir yang gue dapatkan belum dimulai, tapi menurut gue akan segera menuju ke sana. Nah, di informasi yang lain ini gue membaca ya bagaimana Ruben Amorim selain mencari atau ingin mendatangkan Bryan Mbeumo, dia juga ingin untuk mendatangkan pemain lini tengah dengan posisi nomor 8. Dengan pemain yang lebih atletik ya. Nah, terus situasinya bagi fans ini menjadi pertanyaan dong. Kalau seandainya Mbeumo datang, lalu Mbeumo datang dan mendatangkan juga pemain tengah nomor 8, di mana Bruno Fernandes akan bermain? Apakah Bruno akan bermain di posisi nomor 6 atau seperti apa? Lalu bagaimana juga situasi dengan Ahmad? Apakah Ahmad akan tetap diproyeksikan untuk mengisi posisi nomor 10 di belakang striker sebelah kanan, atau akan digeser misalnya di posisi di posisi wingback sebelah kanan ya, karena ini ada beberapa perbincangan menurut gue yang menarik, dan gue merasa oke, kenapa tidak gue angkat di video kali ini, di mana Bruno Fernandes akan bermain kalau seandainya Manchester United bisa mendatangkan Bryan Mbeumo dan juga mendatangkan pemain tengah di posisi nomor 8. Menurut gue secara ringan amatiran, Bruno Fernandes ini tetap akan memiliki posisi kunci, akan menjadi pemain vital di Manchester United. Situasi bahwa Bruno Fernandes ini adalah kapten, menurut gue ini salah satu triggernya, dan tidak akan, menurut gue posisi kapten ini tidak akan dirubah oleh Ruben Amorim. Ruben Amorim juga di kesempatan lain ini kan mengatakan bahwa ya dia sudah berkomunikasi dengan Bruno Fernandes. Dia juga memiliki andil besar ya kenapa Bruno Fernandes ini tetap stay di Manchester United. Secara jelas dia mengatakan kalau dia ingin supaya Bruno ini tidak kemana-mana, tetap stay, dan itu diungkapkan langsung kepada sang pemain. Nah sekarang kalau gitu akan di posisi mana Bruno Fernandes ini bermain? Menurut gua di musim lalu Bruno Fernandes ini memberikan dilema bagi Manchester United. Ini sering gua ulang-ulangnya. Ketika Bruno Fernandes memiliki kemampuan yang luar biasa, atributnya banyak. Tapi gue tetap melihat bahwa sebenarnya di awal ya, kemampuan Bruno Fernandes yang terbaik adalah ketika dia bermain sebagai gelandang serang, terutama AMC. Kreatif ya kan, punya kemampuan menyediakan assist, umpan kunci, bahkan untuk mencetak gol. Musim ini by the way dia top score ya bagi Manchester United. Tapi ketika Bruno didorong ke depan di posisi nomor 10 di formasi 3-4-2-1 ini, lini tengah Manchester United kurang tenaga. Bruno berkali-kali juga ditempatkan di posisi tengah. Kadang nomor 8, kadang nomor 6. Dan ini membuat situasi di lini serang akhirnya kurang kreativitas.
akhirnya bermasalah. Nah, sekarang seperti apa Bruno akan ditempatkan kalau Cunha lalu Mbeumo hadir? Cunha menurut gue dengan proses didatangkan dia jadi rekomendasi langsung, berapa angka yang ditebus, berapa gaji yang akan dibayarkan, termasuk juga nomor punggung mungkin ya. Menurut gua Cunha akan menjadi pilihan pertama di posisi nomor 10 untuk sebelah kiri. Karena dia banyak bermain di area sebelah kiri ya, di Wolves. Soal masalah apakah dia bisa bermain di lini depan sebagai nomor 9 segala macam, gua berpikir Manchester United juga akan mencari pemain nomor 9. Atau mungkin memanfaatkan Cunha lebih banyak, lebih besar ya di posisi gelandang serang. Bagaimana dengan Mbeumo? Mbeumo kalau melihat raihan yang didapatkan oleh di Brentford ya, dia juga banyak dimainkan di lini serang, terutama di daerah gelandang serang sebelah kanan. Bagaimana dengan Amat? Disinilah menurut gue menariknya. Amat dia bisa bermain di dua posisi, wingback sebelah kanan dan juga gelandang serang sebelah kanan. Tapi apakah terus dia akan diambil alih posisinya oleh Mbeumo atau seperti apa? Gua berpikir tidak demikian. Ini akan saling melengkapi. Jangan lupa Manchester United ini memiliki kompetisi yang tidak cuma satu dan pertandingan juga yang banyak. Dimana karakter mentalitas untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan yang diikuti ini juga harus dihadirkan. Dan salah satu support ya, ataupun kemungkinan itu bisa terjadi adalah dengan memiliki kedalaman squad yang bagus, yang berkualitas juga. Dengan adanya Mbeumo dan juga Amat, ada opsi di sana. Bisa dimainkan sesuai dengan keadaan lawan dan juga tim sendiri ya, menurut gue. Apakah Mbeumo dan Amat bisa dimainkan secara bersamaan? Ada peluang tersebut. Wingback kanan Amat misalnya, lalu yang di depan ada Mbeumo. Atau juga secara bergantian, Mbeumo di bangku cadangan dulu, Amat masuk duluan, itu juga memungkinkan. Salah satu fakta bahwa Amat angka ketersediaannya ini tidak cukup tinggi, bahkan musim lalu dan juga musim sebelumnya, ini juga hal yang harus diperhatikan. Hal juga walaupun Amat ini penampilannya eksplosif ya di pertandingan-pertandingan yang diikuti, tapi bagaimana efektivitas dari Amat dalam membuat peluang, dalam menyelesaikan umpan, ini juga masih belum pada level yang sangat ideal menurut gue. Bisa dilihat dari berapa gol yang diciptakan dan lain-lain. Sehingga butuh memang pemain yang lebih bagus kualitasnya, pemain yang lebih bisa memberi jaminan untuk supaya Manchester United mencetak gol. Itu untuk Amat. Nah sekarang dengan Bruno Fernandes, balik lagi nih akan seperti apa? Menurut gue, Bruno bisa ditempatkan di posisi nomor 8 atau di posisi nomor 6. Katanya Manchester United ingin mendatangkan pemain di posisi nomor 8. Iya, dan sama seperti Mbeumo dan juga Amat ya, menurut gue bisa juga tetap pemain itu tetap ada untuk mengisi situasi dari Bruno Fernandes. Artinya bisa sebagai backup Bruno Fernandes, atau Bruno bermain bersamaan dengan sang gelandang tersebut ya di lini tengah bersamaan, itu juga memungkinkan. Atau dengan misalnya dalam beberapa kesempatan misalnya menghadapi low block atau seperti apa, Bruno dari tengah akan lebih didorong ke depan. Jadi Manchester United akan bermain seakan-akan dengan 3 gelandang serang dan 1 penyerang, lalu ada gelandang ini yang baru ini menurut gue. Jadi itu bisa dilakukan. Gue tidak melihat ada permasalahan dengan Bruno tetap mengisi posisi inti ketika pemain nomor 8 baru ini hadir, atau pemain Mbeumo ataupun juga Cunha ya. Karena di musim lalu dengan situasi 3-4-2-1 ini Bruno Fernandes berulang-ulang dimainkan di posisi yang berbeda-beda, dan dia secara keseluruhan bisa menunjukkan kalau dia bisa gitu loh bermain sama bagusnya di beberapa posisi tersebut. Gue lebih menyoroti begini, ini menunjukkan bahwa gelandang yang memang diplot menjadi partner Bruno ya, melihat nama-nama yang saat ini ada, belum memuaskan Ruben Amorim. Apakah itu Casemiro atau bahkan Manuel Ugarte dan juga Kobbie Mainoo. Nah ini menarik di situ justru menurut gue. Sehingga balik lagi ya, kalau ditanya posisi Bruno, nampaknya untuk musim depan Bruno akan lebih banyak bermain di lini tengah, bisa jadi nomor 8 atau nomor 6. Dengan pemain-pemain baru yang dihadirkan, tidak akan ada perubahan menurut gue. Manchester United akan lebih banyak dihiasi oleh Bruno Fernandes, bahkan dari starting 11. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.